Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Fikih Muamalah akan menjelaskan tentang pengertian kepemilikan dan mengidentifikasi macam-macam kepemilikan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Naufal Hanif, NIM 039. Saya Reza Palevi, NIM 174. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz Kudri, kelas Ekonomi Islam 2023A, NIM saya 058. Perkenalkan, nama saya Faris Muhammad, NIM saya 216 dari Ekonomi Islam 2023A. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dari kepemilikan. Kepemilikan memiliki sebuah arti dalam bahasa Arab, yaitu milkiyah, yang diartikan sebagai hak seseorang untuk menguasai atau memanfaatkan dan mengelola suatu benda ataupun harta dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Konsep kepemilikan ini mengakui bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah milik Allah, dan kita sebagai manusia adalah orang yang diamanai untuk mengelolanya. Oleh karena itu, kepemilikan dalam Islam selalu terkait dengan tanggung jawab dan tujuan yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Oke, di sini ada beberapa prinsip penting mengenai kepemilikan Islam, yaitu yang pertama, kepemilikan individu. Kepemilikan individu dapat berbentuk kepemilikan yang individu memiliki harta secara pribadi, akan tapi Islam juga mengakui bahwasannya sumber daya alam itu masih tetap milik bersama, seperti air mineral, terus tanah yang luas itu masih Islam menganggap bahwa itu menjadi kepemilikan publik. Lalu yang kedua ada hak dan kewajiban. Kepemilikan dalam Islam disertai dengan hak untuk menikmati manfaat dari harta tersebut, akan tetapi kita harus memanfaatkan harta tersebut dengan baik, seperti dengan berzakat, menyedekahkan sebagian harta kita untuk orang yang kurang mampu, serta menghindari penggunaan yang dapat merugikan orang lain. Kepemilikan dalam konteks hukum dan ekonomi merujuk pada seseorang atau badan hukum untuk menguasai dan memanfaatkan suatu benda. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Arab al-milk yang berarti penguasaan. Dalam Islam kepemilikan diakui sebagai naluri manusia, dengan Allah sebagai pemilik mutlak dengan sesuatu atau berbagai jenis kepemilikan, yaitu pribadi, publik, dan negara. Setiap jenis memiliki karakteristik untuk batasan tertentu, termasuk hak untuk memanfaatkan dan mengelola harta sesuai dengan syariat. Hukum Islam mempengaruhi kepemilikan melalui prinsip-prinsip yang menekankan tanggung jawab, moral, dan etika. Kepemilikan bukan hanya hak individu, tetapi juga amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ada dua prinsip utama, yaitu milk ain, kepemilikan benda, dan milk al manfaat, kepemilikan manfaat, yang menegaskan bahwa pemilik berhak atas penggunaan harta, namun harus sesuai dengan syariat-syariat lainnya. Itu praktik tidak etis seperti riba dan pencuri dilarang keras, mendorong distribusi harta yang adil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kepemilikan. Macam-macam kepemilikan dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa hal, yaitu jenis kepemilikan berdasarkan subjek. Kepemilikan dapat dibedakan menjadi kepemilikan material dan imaterial. Kepemilikan material adalah kepemilikan terhadap benda berwujud, seperti mobil, rumah, dan aset-aset lainnya, maupun tanah. Sementara kepemilikan imaterial adalah kepemilikan terhadap benda tidak terwujud atau tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan paten.
jenis kepemilikan berdasarkan pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, kepemilikan dibedakan menjadi 3, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Tingkat kepemilikan penuh adalah tingkat kepemilikan tertinggi yang dapat dimiliki seorang atas aset atau properti. Contoh kepemilikan penuh adalah memiliki mobil tanpa utang, atau sewa yang belum lunas. Lalu ada juga yaitu kepemilikan wakaf dan kepemilikan mushtarok atau kepemilikan bersama. Kepemilikan wakaf adalah harta yang diwakafkan dan menjadi milik Allah. Wakaf tidak bisa diperjualbelikan atau diwariskan, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, maupun fasilitas-fasilitas lainnya yang digunakan untuk bersama. Pemanfaatan harta wakaf harus dilakukan sesuai niat pemberi wakaf. Lalu yang selanjutnya yaitu kepemilikan mushtarok. Untuk yang terakhir yaitu kepemilikan mushtarok atau kepemilikan bersama. Harta yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Dalam Islam, kepemilikan bersama ini diatur dalam bentuk kemitraan atau akad syirkah atau kerjasama yang diatur sesuai prinsip syariah, dan keuntungan serta kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Mungkin itu beberapa prinsip dan macam-macam kepemilikan. Prinsip dasar kepemilikan dalam Islam adalah bahwa segala harta pada hakikatnya milik Allah, sementara manusia hanya menjadi pengelola atau khalifah dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan sesuai hukum Allah dan kesejahteraan umat. Kepemilikan dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu kepemilikan pribadi, terus kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan pribadi sendiri itu adalah hak individu untuk memiliki, menggunakan, dan mengelola harta secara sah. Individu berhak menikmati dan memindahtangankan kekayaannya, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk menginfakkannya sebagian hartanya demi kesejahteraan masyarakat. Terus yang kedua, kepemilikan umum. Dalam Islam, hak komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan sumber daya atau barang tertentu yang ditetapkan oleh syariah sebagai milik bersama. Ini juga mencakup benda-benda yang tidak boleh dimiliki secara individu seperti sumber daya alam dan fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan. Dan yang ketiga, kepemilikan negara. Dalam Islam, kepemilikan negara merujuk pada harta yang merupakan hak seluruh umat muslim yang dikelola oleh pemerintah. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan memanfaatkan harta tersebut demi kepentingan masyarakat, termasuk sumber daya alam dan pajak. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pengertian dan macam-macam kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam adalah hak yang diberikan kepada individu ataupun masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan harta sesuai dengan syariat Islam. Segala sesuatu pada dasarnya ialah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita ialah orang yang harus bisa memanfaatkan harta tersebut agar bermanfaat pada orang lain dan tidak merugikan orang lain. Kepemilikan dalam Islam mengedepankan prinsip keadilan, tanggung jawab, serta kesejahteraan sosial yang diwujudkan melalui mekanisme seperti zakat, infak, ataupun sedekah. Lalu kesimpulan dari macam-macam kepemilikan dalam Islam ialah yang pertama, kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah. Kepemilikan individu adalah hak yang dimiliki seseorang atas suatu harta atau benda yang dimiliki secara individu. Lalu yang kedua ada kepemilikan umum, milkiyah amanah. Milkiyah ammah ialah kepemilikan umum adalah kepemilikan
atau sumber daya yang diperuntukkan untuk kesejahteraan bersama. Lalu yang ketiga adalah kepemilikan negara atau milkiyah daulah. Kepemilikan negara adalah hak negara atau atas dasar ataupun sumber daya yang dikelola demi kepentingan rakyat dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga jenis kepemilikan ini dalam Islam diatur untuk menjaga keseimbangan, keadilan dan kemaslahatan bersama sehingga kekayaan dan sumber daya tidak hanya berputar di kalangan orang-orang tertentu saja, melainkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Ya, mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan tentang pengertian dari kepemilikan dan macam-macam kepemilikan dalam Islam. Sekian kami dari kelompok 10. Apabila ada salah kata atau kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.